Udah gitu jalan tuh orang. Habib Ali tengok-tengokan, kita lagi bicara hal tersebut. Tahu-tahu ada wanita yang kita kira orang biasa aja, pekerja, buruh tani. Nggak taunya kita dikasyaf oleh wanita tersebut yang tidak kita kenal. Langsung dia nyeletuk dalam pembicaraan kita. Syekhana Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, itu beliau bilang, banyak daripada Sadal Alawiyin futuhnya mereka di dalam sholat. Kenapa? Sebagai bentuk warisan dari Rasulullah SAW yang bersabda, ju'ilat gurratu aini fi shalah, dijadikan kesukaan saya, hobi saya di dalam sholat, kelezatan di dalam sholat. Nabi kalau udah sholat itu, sahabat bilang, pernah satu fil Bukhari, Nabi lagi sholat, tahu-tahu mendekat sampai dekat ke mihrab. Lagi sholat nih bersama sahabat ngimamin, mendekat sampai dekat ke mihrab, hampir-hampir tubuhnya nempel ke dinding mihrab. Tahu-tahu mundur selangkah, mundur lagi selangkah, hampir-hampir tuh bagian belakang tubuhnya nempel dengan sof yang pertama, yang di belakangnya Rasulullah. Terus kembali ke tempat semula. Selesai dari itu semua, ditanya, ya Rasulullah, tadi kami heran dengan sholat yang kamu lakukan. Engkau maju sampai nempel ke depan, mundur sampai ke belakang, terus kembali ke tempatmu. Apa yang terjadi? Nabi bilang, saat saya sholat, tiba-tiba Allah Ta'ala bukakan hijab saya. Dibukakan hijab seolah-olah saya melihat surga depan mata. Sampai saya mendekat. Itu saya melihat surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Di antara yang saya lihat itu, ada buah anggur surga. Hampir saya mengambil buah anggur tersebut. Kalau saya ambil, niscaya kalian akan memakannya sampai hari kiamat, nggak bakalan habis. Sebab tiap kali diambil, dia langsung tumbuh lagi. Subhanallah. Kemudian tiba-tiba berubah, channelnya berubah, ditampilkan neraka dengan segala macam azab yang ada di dalamnya. Maka saya mundur sampai hampir dekat ke sof yang belakang, yang di belakangnya Nabi Muhammad, hingga akhirnya ditutup lagi pandangan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu waliullah, dia bilang, saya kapanpun saya mau ngomong sama Allah, bisa kapanpun juga. Dan kapanpun saya mau mendengar dari Allah, bisa saya lakukan kapanpun juga. Ditanya bagaimana caranya? Kalau saya mau ngomong sama Allah, saya masuk dalam sholat. Sholat adalah munajat hamba kepada majikan. Dan kalau saya mau mendengar dari Allah, saya buka Quran. Quran adalah nasihat Allah kepada hambanya. Subhanallah. Nah, ini storynya mereka. Apa storynya kita? Apa ceritanya kita? Apa kisah kita dengan Al-Quran? Apa kisah kita dengan sholat? Nah, kalau kita subuhnya aja masih tawuran sama nafsu, untuk sholat subuh aja masih berantem sama nafsu kita, masih tarik ulur dengan nafsu kita, bagaimana kita akan menempuh jenjang kewalian yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu ada satu orang bilang, nanya kepada gurunya, ya Syekh, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah akan bisa mencapai ma'rifah, pengenalan kepada Allah? Maka dijawab oleh guru tersebut, la wala man hamma bil ma'siyah. Jangankan yang maksiat, yang niat, yang tekad mau maksiat aja gak bakal mencium aroma kewalian. Tapi kita harus mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, membersihkan nafsu kita. Ada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia berjalan bersama sahabat beliau Syekh Ahmad Makarim, kemudian berdiskusi. Saat mereka lagi diskusi tentang sair ilallah, perjalanan menuju Allah Ta'ala, tahu-tahu ada beberapa buruh tani, pekerja di ladang. Kebetulan seorang wanita yang bekerja di ladang. Tahu-tahu dia berlari mendekati Habib Ali Habsyi. Syekh, ya Ali Habsyi, ya Ali Habsyi. Habib Ali berhenti, yang lagi diskusi nih. Tahu-tahu dia berhenti, dia nengok ke belakang. Wanita itu bilang, saya cuma mau bilang, ma qata'an nas anillah illa nufusuhum.
yang membuat orang terputus, terjegal dari Allah, jangan salahin orang, tapi salahkan nafsu mereka itulah sendiri yang menjegal mereka untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Udah gitu jalan tuh orang. Habib Ali tengok-tengokan, kita lagi bicara hal tersebut, tahu-tahu ada wanita yang kita kira orang biasa aja, pekerja, buruh tani, nggak taunya kita dikasyaf oleh wanita tersebut yang tidak kita kenal, langsung dia nyeletuk dalam pembicaraan kita. Wah, kan karenanya itu perbaiki diri kita, taqwa kita, istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kita hadir malam hari ini ya di dalam hallnya Al Habib Ja'far Al-Kaf yang kedua, dan juga hari lahir Majelis Jati Sumonegoro yang ke-5 tahun. Mudah-mudahan Allah taala berikan berkah kepada kita sekalian. Ya, kita keluar dari majelis ini menjadi manusia yang makin baik, makin taqwa, makin istiqamah. Enggak sulit mau menempuh jalan mereka, enggak sulit. Itu Syekh Al-Habib Umar cerita, kalau dulu tuh dibilang oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad, orang tuh kalau mau mencapai menduduki kursi kewalian, antriannya panjang. Antriannya panjang. Kenapa? Sebab yang melamar banyak. Tapi kalau sekarang kata Syekh Abdul Qadir bin Ahmad, antriannya kosong, asal istiqamah sedikit aja langsung ambil tuh tempat. Ambil tuh tempat. Kenapa? Orang ngelamarnya nggak ke situ, ngelamar ke yang lain, ke hal-hal duniawi. Tapi yang ingin mencari itu semuanya, itu kosong antriannya. Tinggal kita sedikit istiqamah. Sholat jamaah jangan tinggal. Kemudian juga wirid, zikir, walaupun hal yang simpel seperti wirdul latif atau ratibul haddad atau ratibul attas, hal-hal yang semacam ini. Kemudian juga Al-Quran, walaupun 3 lembar, 4 lembar, kalau bisa 1 juz, 2 juz, alhamdulillah. Salat duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat. Kemudian juga qiyamul lail walaupun 15 menit sebelum subuh. Prioritaskan itu semuanya. Maka niscaya kita akan menjadi hamba prioritas di sisi Allah Subhanahu wa taala.